Atau jangan-jangan di bulan Agustus 2015, Dilan udah nggak lagi sama Anchika. Dan sebetulnya kisah Anchika di tahun 2019 itu hanyalah sosok Anchika yang udah berdamai dengan masa lalunya bahwa ia sudah tidak lagi bersama Dilan. Selamat datang lagi teman-teman, gue Ilyas Vanwinata. Di part sebelumnya gue udah menyampaikan hipotesis gue dari plot hole yang ada tentang Dilan, Milea, dan Anchika. Gue masih punya satu pembahasan lagi dari plot hole tersebut, yaitu Dilan di masa kini mungkin aja udah berselingkuh sama Milea. Sebelumnya gue ingatkan lagi bahwa video ini mengandung spoiler, jadi kalau ada yang tidak suka spoiler bisa dibaca dulu novelnya, atau nonton film-film Dilan lagi, atau juga nonton dulu part 1 gue sebelumnya, sebelum lanjutin video ini ya. Kenapa gue berhipotesis sampai sejauh ini, apalagi sampai berkata bahwa Dilan mungkin udah berselingkuh dengan Milea? Karena gue mencoba mengikuti plot yang udah ditulis oleh Hayapidi dalam novelnya. Tentu gue nggak tahu Dilan dan Milea asli itu apakah selingkuh atau enggak. Tapi kisah dalam novel dan filmnya ini punya alur dan logika sendiri juga kan. Kita tidak akan punya sudut pandang asli apakah kisah Dilan yang selama ini kita ikuti adalah benar-benar Dilan asli, ataukah kisah Dilan yang udah dihias sedemikian rupa hanya agar kisah asmara mereka layak untuk dibaca atau ditonton. Maka dari itu gue akan konsisten mengikuti apa yang udah ditulis tanpa mencampur adukan dengan bagaimana kisah aslinya. Yang toh kita juga nggak tahu juga Dilan sama Milea yang asli yang mana, Anchika yang asli yang mana kan. Dan kenapa buku ini layak untuk kita bahas? Because with a book we are linked together. Seperti yang kita tahu bahwa kita hanya tinggal menunggu satu buku terakhir, yaitu tentang Anchika dari sudut pandang Dilan. Kita tidak tahu kapan novelnya akan dirilis dan juga kapan filmnya akan dibuat. Tapi kita udah bisa berkaca dari Milea Suara dari Dilan bahwa novel dan film terakhir nanti hanyalah sudut pandang tambahan yang belum kita lihat dari Dilan aja. Artinya, sebetulnya kisah ini sudah selesai di Anchika 1995 dengan Dilan menikahi Anchika pada tahun 1998, pertemuan mereka dengan Milea dan Mas Herdi, serta di tahun 2014, Milea yang kangen dengan Dilan setelah pertemuan singkat itu di tahun 1998. Kepingan cerita mereka udah lengkap sampai ke ujungnya. Namun, berdasarkan plot hole yang udah gue sebutkan di part 1, hal ini akan menimbulkan spekulasi gelap tentang kisah asmara Dilan, Milea, dan Anchika. Kita perlu tahu dulu bahwa bagi gue, sifat Dilan itu lebih cocok dengan Milea sebetulnya. Mungkin sebagian kalian juga ngerasa gitu kan? Hal ini karena Dilan itu sebetulnya impulsif atau melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Tetapi karena sifat impulsif Dilan ini yang malah membuat ceritanya berjalan. Bayangkan jika Dilan sejak awal udah dijutekin sama Milea dan ia adalah orang yang rasional. Udah pasti Dilan akan berhenti mendekati Milea kan. Jadi ceritanya nggak jalan dong kalau gitu. Atau saat Anchika yang bahkan tidak mau menyebut namanya kepada Dilan ketika ditanya siapa namanya, gak punya nama tuh. Jika Dilan orang yang logis mendapatkan sikap ketus seperti itu, udah pasti Dilan gak akan mendekati Anchika juga. Nah, sifat impulsifnya Dilan inilah yang membuat Dilan. Setelah novel dan film Anchika 1995 rilis, banyak yang akhirnya bilang kalau Anchika itu bisa menerima Dilan apa adanya. Kata siapa? Coba tonton ulang filmnya atau baca ulang novelnya. Berapa kali momen Anchika berkata, jangan ulangi lagi, saya nggak suka kamu begini, kamu begitu, kepada Dilan. Ketika adegan Dilan dan Anchika di atas gunung dan Dilan ingin memastikan status mereka berdua yang udah berpacaran. Dilan mau nyium Anchika, tapi apa yang dibilang sama Anchika kemudian? Kalau kamu nyium saya, kamu... Setelah berkata begitu, Anchika pergi meninggalkan Dilan. Dilan sampai mengejar Anchika sambil menuntun motornya dan minta maaf kepada Anchika. Tapi Anchika bilang, jangan ulangi lagi, saya nggak suka sama cowok. Atau saat malam hari ketika Dilan berkata ia kacau, ia juga minta maaf kepada Anchika dan Anchika lagi-lagi berkata, jangan ulangi lagi, saya nggak suka kamu berantem. Itu aja udah tanda kalau Anchika juga nggak bisa nerima Dilan apa adanya, sebagaimana dulu Milea. Saat Dilan sering kumpul dengan geng motornya, Milea juga berkata, bilangin tuh sama teman-teman geng motor kamu, aku nggak suka sama mereka. Atau ketika Dilan bingung hendak balas dendam atas kematian Akeo atau tidak, Milea menghampiri Dilan sambil berkata, ikuti kemauanku, jangan nyerang atau kita putus. Nah, dari cara respon ini, kita bisa lihat bahwa Milea itu impulsif dengan minta Dilan untuk mengikuti saja kemauannya atau putus. Sementara Anchika, ia tidak mudah berkata putus kepada Dilan, tapi sikap juteknya itu membuat Dilan harus berpikir sendiri bagaimana seharusnya ia bersikap. Persamaan dari keduanya adalah, mereka tidak menerima Dilan apa adanya. Dilan harus tetap berubah untuk mereka berdua. Namun, Anchika memberikan opsi lebih baik ketimbang Milea.
Karena sifat Anchika yang lebih logis dan tidak impulsif seperti Milea dan Dylan. Nah, karena sifat impulsif inilah kenapa gue bilang kalau Dylan itu lebih cocok sama Milea ketimbang sama Anchika. Hal inilah yang masih jadi penyakitnya Dylan, bahkan sampai 2015 ketika Milea Suara dari Dylan ditulis. Ketika Dylan berkata dalam novel itu, maaf, maksudku pada situasi yang serius, sebetulnya aku merasa nggak enak kalau harus nyeritain lagi apa-apa yang dulu pernah aku alami dengan Lia. Mengingat Lia juga sekarang sudah menjadi istri Mas Herdi yang sangat aku hormati. Apakah ini benar-benar sifat impulsif Dylan yang masih ada sampai 2015? Jika iya, maka ini sangat aneh menurut rumus membuat cerita. Jadi gini, dalam penyusunan plot atau pembuatan outline, gue selalu memakai kerangka The Hero's Journey, di mana pada bagian akhir rumusan ini adalah Return with Elixir, di mana tokoh utama itu udah terlahir sebagai sosok yang baru dan udah mengubah dirinya dari sosok sebelumnya. Artinya, Dylan harusnya udah nggak lagi memiliki sifat impulsif ketika udah menikahi Anchika. Juga Dylan seharusnya udah sangat mencintai Anchika dan tidak lagi memikirkan cewek lain termasuk Milea. Sayangnya, apa yang disebutkan Dylan di Milea Suara dari Dylan tidak mencerminkan itu dan malah terkesan Dylan kembali kumat dengan penyakit lamanya yang suka dengan Milea dan menjaga banget perasaan Milea. Bagi gue, kangen sama mantan adalah penyakit yang kambuhan. Sama kayak penyakit mah atau penyakit jantung. Kelihatannya aja udah sembuh, tapi nanti kalau salah makan dikit, kumat. Kecapean dikit, kumat. Kurang tidur dikit, kumat. Sama kayak kangen sama mantan. Lihat hujan dikit, kumat. Lagi bengong dikit, kumat. Lagi lelah sama keadaan dikit, kumat. Milea, saat menceritakan tentang Dylan 1991, posisinya adalah ia sedang sendirian karena anaknya yang bernama Abel udah tidur di malam hari saat sedang hujan dan ia tidak tahu lagi mau ngapain. Maka kumatlah penyakit kangennya kepada Dylan. Sekarang coba lu bayangin, kondisinya lo udah punya anak, kehidupan stabil dari segi apapun, nggak kekurangan uang, nggak lagi berantem sama suami, anak juga nggak bikin emosi, tiba-tiba Milea malah kangen sama mantannya ketimbang suaminya yang lagi kerja di luar kota. Sakit nih cewek itu. Dylan punya masalah yang sama dengan Milea. Itulah kenapa berkali-kali Anchika juga bundanya Dylan mengingatkan kalau Milea hanyalah masa lalunya. Tokoh-tokoh lain juga mengingatkan hal itu dalam cerita Anchika, meskipun tidak secara langsung ditujukan kepada Anchika. Tepatnya ketika bagian Teh Risa yang diingatkan oleh keluarganya bahwa jika mantannya adalah orang yang tepat, maka Teh Risa pasti masih dengan mantannya itu. Di sana ada Anchika yang kebetulan punya masalah yang sama terkait Dylan dan Milea. Masih sulit meyakinkan dirinya kalau Milea hanyalah masa lalu Dylan. Tapi lagi-lagi, jika dilihat dari sikapnya Dylan di Milea Suara dari Dylan, gue tetap berpandangan bahwa di masa depan Milea dan Dylan pasti selingkuh. Karena sikap Dylan yang lebih mementingkan perasaan Milea yang udah menikah dengan Mas Herdi ketimbang istrinya sendiri yang kita asumsikan masih dengan Anchika. Tapi gue akan tetap mengakui bahwa ini sangat bagus untuk dipelajari untuk pemula seperti gue, karena dari segi kompleksitas cerita dan cara mengeksekusi idenya sangat luar biasa, membekas di hati pembaca dan penontonnya. Banyak cerita bagus yang hanya berakhir di rak buku aja setelah membacanya, atau hanya menjadi potongan tiket bioskop yang dibuang ke tempat sampah setelah filmnya selesai. Dylan, Milea, dan Anchika kayaknya udah jadi Romeo and Juliet-nya Indonesia, atau Siti Nurbayanya masa kini gitu. Bukan dari segi kesamaan cerita, tapi dari segi betapa membekasnya kisah mereka sampai mungkin akan menjadi sebutan baru atau istilah baru bagi kita yang akan mengalami situasi yang sama seperti yang dialami tokoh ini. Dengan ini selesai sudah bedah plot Dylan, Milea, dan Anchika. Gue nggak sabar banget nunggu POV dari Dylan untuk benar-benar menutup cerita ini. Semoga aja Ayah Pidi nggak melanjutkan lagi kisah Dylan setelah POV Dylan tentang Anchika. Karena biarlah apa yang terjadi di masa depan tentang mereka menjadi pertanyaan yang selalu membekas di hati kita semua. Meskipun gue tetap nungguin sih, semoga apa yang gue sebutin ini benar-benar diklarifikasi oleh Ayah Pidi terkait sikap Dylan yang malah lebih nggak enak sama Mileanya ketimbang perasaan Anchika sebagai istrinya saat diminta menulis kisah Milea di Milea Suara dari Dylan. Oke, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jadi tadi itu adalah 2 part tentang plot hole kisah Dylan, Milea, dan Anchika. Semoga teman-teman suka. Kalau ada tanggapan bisa komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini bisa di like, atau kalau nggak suka bisa dislike aja, nggak apa-apa. Dan kasih gue masukan tentang mungkin ada buku atau film yang bisa gue bedah plotnya, komen di bawah ya. With a book, we are linked together. Gue Ilyas Vanwinata, cabut.